Salam, selamat pagi saudara dan saudari yang dikasih Tuhan. Eh, saudara, kita kenal dengan yang namanya siapa? Basuki Cahayapurnama. Ya betul? Atau Ahok ya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Ahok itu dia boleh dikatakan naik daun semenjak dia menjadi wakil gubernur DKI Jakarta ya. Setelah itu karena Pak Jokowi naik, dia mencalonkan diri menjadi presiden, secara otomatis wakilnya itu dia naik menjadi gubernur ya. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara pasti hafal bagaimana sepak terjang daripada Basuki Cahayapurnama ya. Bahkan ketika kita melihat dia mencalonkan diri menjadi gubernur untuk yang kedua kalinya, tetapi akhirnya gagal karena satu lain hal. Apa yang terjadi saudara yang dikasih Tuhan ketika dia divonis hukuman oleh pengadilan, akhirnya dia mengikuti akan hal itu, dan ketika dia masuk dalam apa yang terjadi setelah dia keluar? Apakah orang-orang menjauhi dia? Ya. Wah, ini orang bekas tahanan ya. Saya tidak mau dekat-dekat, jangan-jangan saya ketularan ketularan nakal dan lain sebagainya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana Basuki Cahayapurnama ini justru bukannya dia menjadi turun, tapi boleh dikatakan dia masih punya pamor ya. Dia masih punya masa, dia masih punya penggemar, dia masih punya orang-orang yang ingin berfoto dengan dia. Akhirnya singkat cerita, ketika Pak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo itu mengangkat dia istilahnya dia menjadi salah satu direktur daripada Pertamina ya. Itu menunjukkan bagaimana seorang bekas tahanan itu tidak menjadi soal bagi yang namanya Basuki Cahayapurnama untuk tetap berkarir ya. Untuk tetap berkarir, untuk tetap melakukan sesuai dengan apa yang dimiliki oleh dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apakah terbesit dalam pikiran Basuki Cahayapurnama, waduh, ancur kinyong nang ngaring tahanan wis boleh dikatakan blacklist ya. Sudah dikasih tanda hitam ya. Wah, ini orang bekas tahanan ya. Karena biasanya orang kalau mencari pekerjaan perlu surat SKCK ya. Apakah Anda pernah ditahan? Tidak. Orang merdeka. Tapi kalau apakah Anda pernah melakukan kejahatan dan sebagainya? Oh ya, mungkin pernah. Dan saya tidak membayangkan Basuki Cahayapurnama ini tanya, apakah Bapak pernah berbuat di tahanan? Pernah. Tetapi tetap dikasih ya. Akhirnya boleh menjadi direktur Pertamina ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan ketika dia masuk di dalamnya, dia melakukan pekerjaan sebagaimana keahlian dia, kemampuan dia. Ada banyak sekali selentingan, jangan-jangan ada rombakan besar terhadap Pertamina. Dan memang kita melihat dalam televisi, surat kabar, memang ada sedikit perubahan ya. Dia bersama dengan Menteri BUMN yaitu Erick Thohir, itu boleh dikatakan dia sehati, ada chemistry ya, ada sama-sama ingin
menunjukkan bahwa ayo kita majukan Pertamina. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkanlah seandainya Basuki Cahayapurnama dia down, ya, ketika dia masuk dalam penjara dan dia down. Wah, aku ini wis ora gerek kanggo gawe ya mesti. Uripku masa depan pasti aduh, malu aku ini, ya. Secara manusia mungkin, ya, malu. Aku ini bekas narapidana, ya. Tapi bagi dia itu tidak menjadi soal, ya. Iman dia sebagai orang percaya boleh tercermin ketika dia ada di dalam di dalam persidangan. Ada banyak sekali dia mengatakan kebenaran tentang Alkitab, ya. Ada sedikit Alkitab yang boleh dibawa, dia tetap berani untuk maju menyampaikan kebenaran itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu tokoh Alkitab yang boleh juga dikatakan sedikit seperti Basuki Cahayapurnama. Hampir kalau boleh saya katakan tokoh Alkitab mungkin, ya, seperti dia. Hari ini saya mau mengangkat satu tokoh, itu adalah Rasul Paulus. Di mana Rasul Paulus itu seperti Basuki Cahayapurnama? Di mana? Kita bukan nats kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, ya. Yang judul perikopnya di sini Paulus di Malta. Paulus di Malta. Kita akan membaca, kita sudah berdoa ya? Belum ya? Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami mau membaca firman-Mu, kami mau merenungkannya. Berkatilah kami dan buat menjadi mengerti sebagaimana firman-Mu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 28 tentang Paulus di Malta. Kami percaya Tuhan yang akan tolong kami, dan Tuhan akan berikan Roh Kudus-Mu kepada kami. Dan Roh Kudus itu yang ada dalam diri kami masing-masing akan Engkau bakar sehingga akan menyala, sehingga kami boleh hidup juga Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. Seperti Rasul Paulus, bagaimana dia setia kepada Engkau dan hanya berharap kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita baca bersama-sama, kita akan baca bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-1, saudara-saudari membaca ayat yang kedua, terus sampai ayat yang ke-10. Ya. Nanti mulai saya terlebih dahulu. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa dataran itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan menghadapi semua ke situ karena pewayangan besar dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun dia telah luput dari maut, ia tidak dibiarkan hidup oleh diri ke Arabia. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bongkar atau akan mati seketika itu juga. Tetapi sesudah mati-mati, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat
bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu Publius berbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta mengangkut tangan ke atas dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami berdoa, mereka menyediakan sesuatu yang kami butuhkan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya boleh memberikan judul di sini adalah perlindungan dan pernyataan Tuhan nyata. Perlindungan dan pernyataan Tuhan nyata. Saya menulis kalimat seperti ini. Dengan mengikuti alurnya Tuhan, pasti ada perlindungan dan pernyataan yang nyata. Saya ulangi. Dengan mengikuti alurnya Tuhan, pasti ada perlindungan dan pernyataan yang nyata. Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, hanya 2 garis besar. Yang pertama adalah perlindungan Tuhan dari kematian, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini dialami oleh Rasul Paulus sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya sudah sampaikan pendahuluan tentang Basuki Cahayapurnama, dan dia tetap konsisten dan dia menjadi orang yang boleh dikatakan diberkati Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana Rasul menjadi orang percaya. Sesungguhnya tidak ada kamus gagal menurut Tuhan. Ya. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam mata Tuhan, sebenarnya tidak ada yang namanya kasus gagal. Aku gagal, ya. Kalau tadi saya mengumpamakan Ahok masuk UI, dan apakah dalam pikirannya terbesit, waduh jan, ki nyong wis garep ora kanggo gawe ki kok ngger mentu, sebabnya nyong bekas narapidana. Nah, di hadapan Tuhan tidak ada yang namanya gagal. Semuanya pasti itu sudah ada di dalam rencana Tuhan dengan begitu rupa. Walaupun ya manusia menganggap bahwa itu adalah gagal. Saya mengalami kegagalan dalam hidup saya. Tetapi di dalam Tuhan sesungguhnya tidak ada yang namanya kegagalan. Pasti Tuhan mau bentuk seseorang menurut kehendaknya. Tentunya dengan caranya Tuhan. Jadi orang yang mungkin dia suka suka melawan Tuhan, dia suka melakukan yang berlawanan dengan Tuhan. Tentunya Tuhan mengasihi dia dan Tuhan memakai cara bagaimana dia berjalan kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mungkin dalam proses untuk diluruskan sesuai dengan kehendak Tuhan, jika tidak menyadari, seseorang itu akan mengatakan, hidupku telah gagal. Tetapi kalau seorang mau melihat kembali dan menyadari siapa dirinya, apa yang telah dilakukannya, dia akan mengatakan, aku ini berdosa dan aku harus kembali kepada Tuhan supaya saya boleh berjalan sesuai dengan kehendaknya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat Rasul Paulus, siapa sih Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah orang yang berpendidikan. Rasul Paulus, kalau di dalam dunia,
dia sesungguhnya pantas untuk mempunyai satu kedudukan yang tinggi. Satu kedudukan yang boleh dialulukan oleh orang, dicari oleh orang. Katakanlah ingin bagian dari para imam, akan dihormati dan lain sebagainya. Dan itu adalah keinginan manusia. Tetapi keinginan Tuhan bukan itu. Keinginan Tuhan bukan Rasul Paulus menjadi orang yang terkenal duduk diam dan memberi nasihat. Bukan itu. Tapi Tuhan punya tujuan tersendiri kepada Rasul Paulus. Walaupun secara manusia dia punya potensi untuk mempunyai kedudukan yang menjanjikan bagi kehidupan Rasul Paulus di dalam dunia ini. Tetapi Rasul Paulus memilih. Dan dia dipilih dan diingatkan oleh Tuhan untuk dia melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Yaitu dengan cara apa? Kita lihat Rasul Paulus bagaimana dia menjadi buta seketika itu. Karena dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan cara itu. Mungkin pada waktu awal itu Rasul Paulus mengatakan, aku gagal. Aku menjadi buta. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi setelah itu, proses demi proses, Rasul Paulus selalu mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya dia mendapatkan pada titik titik tertentu dia sampai mengatakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia sampai mengatakan seperti itu. Jadi di dalam dunia ini, jika Rasul Paulus hidup, itu adalah untuk Kristus, apapun itu. Kalau sampai pada titik ini, seseorang kalau sampai menemukan pada titik ini, pasti dia tidak akan mengatakan hidupku gagal. Apapun kehidupanmu, apapun kondisimu, Tuhan punya rencana untuk saudara. Punya rencana, saya yakin. Jika saudara menderita hari ini, jika saudara punya banyak masalah sekalipun, lihat ke depan lah. Lihat dengan kacamata Tuhan. Hari ini kau bisa mengatakan aku gagal, aku tidak berhasil, aku tidak sukses di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan punya tujuan yang lain. Ayo responilah dan minta kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan dan minta tolong Roh Kudus untuk mencelikkan mata saudara, untuk mengerti. Tidak, hidupku tidak gagal. Aku hidup untuk Kristus, apapun keadaanku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat Rasul Paulus dalam kehidupannya ketika dia memberitakan Injil, menjadi seorang pelayan, itu juga tidak mudah dan tidak seperti yang dibayangkan oleh Rasul Paulus. Ketika dia menyampaikan kebenaran, ada banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, oleh orang-orang yang belum percaya dan juga oleh orang-orang Yahudi yang memusuhi Rasul Paulus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Rasul Paulus begitu dia menderita. Secara fisik kehidupannya tidak terjamin. Rasul Paulus tidak terjamin. Tetapi semangatnya untuk Tuhan itu yang membuat dia boleh melihat pekerjaan Tuhan itu. Dan dia terus berani maju. Dia terus memberitakan kebenaran firman Tuhan itu dimanapun dan kepada siapapun yang dia temui. Yang mendorong siapa? Roh Kudus yang ada di dalam diri Rasul Paulus itu, yang mendorong, memberikan semangat. Hidupmu tidak gagal, Rasul Paulus. Walaupun kau disesat, walaupun kau dicambuk, walaupun kamu tidak boleh memberitakan kebenaran, walaupun kamu ada di pengadilan, tapi dia tetap punya keberanian. Dan tidak sedikit pun dia menjadi gentar. Dan tidak sedikit pun dia menjadi takut, lemah. Jangan-jangan saya ini bukan diutus untuk menjadi hamba Tuhan.
Jangan-jangan saya ini bukan pekerjaan saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Atau mungkin kalau kita berbicara kepada diri kita sendiri, Tuhan, hidup saya menderita. Jangan-jangan saya tidak cocok jadi anak Tuhan. Saya sudah rajin ke gereja, tapi saya tetap punya penderitaan Tuhan. Punya masalah. Punya banyak pergumulan. Bapak ini sudah berapa kali berkhotbah tentang penderitaan orang percaya. Dan itu bukan untuk menakut-nakuti kita. Tetapi itulah firman Tuhan. Seperti yang terjadi di dalam diri Rasul Paulus pun. Penderitaan tidak begitu penting. Tapi dekat dengan Tuhan, merasakan dekat dengan Tuhan itu yang Tuhan inginkan. Jadi hidup nikmat, hidup kecukupan itu tidak janganlah menjadi tujuan hidupmu. Tapi hiduplah, jadikanlah engkau mempunyai tujuan hidup dekat dengan Tuhan. Karena ketika saudara menikmati persekutuan Tuhan, dekat dengan Tuhan, baik atau tidak baik, saudara pasti akan tetap punya sukacita. Saudara akan tetap punya ketenangan. Saudara tidak akan punya ketakutan. Saudara tidak akan punya kekhawatiran. Karena ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan kepada saudara yang lebih kuat. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat perlindungan perlindungan Tuhan kepada Rasul Paulus ketika dia digigit oleh seekor ular. Apa yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan, penduduk di Malta? Saya membayangkan pasti orang-orang yang melihat ketika Rasul Paulus digigit ular, pasti orang di Malta itu dia pasti akan tahu itu ular apa ya. Ya. Pasti saya yakin ya, saya percaya karena dia orang di situ punya pemikiran, wah ini orang yang lari terus dia digigit ular, dia pasti akan mati dan sebentar lagi tangannya akan menjadi bengkak atau abu. Berarti orang-orang yang ada di sana dia tahu bahwa ular itu sebenarnya ular berbisa, ular yang berbisa, ya. Dan karena kalau lihat di sini, ketika Rasul Paulus mengambil ranting dan ditaruh dan api dan ular itu kepanasan, ular itu keluar dan menggigit tangan Rasul Paulus ya. Mungkin kewer-kewer ya ularnya ya. Terus dikipatkan, ular itu masuk ke dalam api itu ya. Dan mereka mengatakan, wah ini sebentar lagi tangannya pasti abu. Pasti sebentar lagi dia akan mati ya, kalau tidak segera diobati ya. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan? Orang itu memperhatikan sebentar, ini orang kok tangannya tidak abu, dia tetap sehat dan kuat. Akhirnya sampai orang yang melihat itu, yang mengatakan itu, jangan-jangan ini dewa, ya. Artinya Rasul Paulus didewa-dewakan oleh orang-orang yang ada di Malta. Perlindungan Tuhan kepada Rasul Paulus dari kematian. Perlindungan Tuhan kepada Rasul Paulus dari kematian. Mengapa Tuhan tidak izinkan Rasul Paulus mengalami abu, mengalami sakit dan lain sebagainya? Karena Tuhan punya rencana bagi Rasul Paulus. Tuhan punya rencana bagi Rasul Paulus. Tuhan mau pakai Rasul Paulus. Saudara, ketika kalau kita maju ke pasal 27, ketika kapal kandas ya, atau pasal 27 lah, ini intinya ketika dia ada di kapal,
saya membaca di sana bagaimana Rasul Paulus bilang ini kepada orang-orang yang kapal. Hei, kalian sudah sekian hari tidak makan. Janganlah kalian menjadi sedih. Coba kalian makan supaya tubuh kalian menjadi kuat. Akhirnya orang-orang yang ada di kapal itu, yang menunggu badai, lelah, kok nggak berhenti. Akhirnya Rasul Paulus mengajak mereka untuk makan dan mereka setuju. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Dia berdoa untuk makanan itu dan bersama-sama dengan mereka. Dan mereka menikmati makanan yang didoakan oleh Rasul Paulus. Dan mereka menjadi kuat. Dan Rasul Paulus memberikan semangat kepada mereka. Kita semua akan selamat. Kalian jangan menjadi cemas. Ayo nikmatilah, makanlah. Saudara, akhirnya terus sampai ketika Rasul Paulus digigit ular, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah hidup kita seperti apa? Apakah hidup kita setidaknya seperti Rasul Paulus? Dan ketika kita mungkin menderita sakit, Tuhan, apa yang sedang Kau perbuat terhadapku? Atau mungkin COVID kemarin hampir 2 tahun atau 2 tahun ya. Tuhan sudah mau datang dekat. Atau mungkin ketika Pak Beni sakit, keluarga terkena COVID semua. Waduh. Saya waktu itu lagi memperpanjang SIM, Pak Beni pesen jeruk nipis. Waduh, saya nggak bisa ini. Akhirnya saya pesen sama Pak Gideon, ya Pak Daniel Wahyu. Atau ya nanti diantar. Saya tidak bisa membayangkan begitu peliknya waktu itu ya Pak Beni. Waktu itu masih boleh dikatakan, kalau ada orang mungkin janganlah kamu dekat-dekat ya. Pada waktu itu kan masih boleh dikatakan lagi gempar-gemparnya ya. Jadi orang mengantar pun harus di depan pintu ya. Atau mungkin yang pernah mengalami sampai penciuman hilang ya, Pak Jojo ya, keluarga ya. Pernah ya Pak? Pernah? Ya, sampai penciumannya hilang. Waduh, frustasi. Saya tidak bisa membayangkan, waduh aku nggak boleh ke warung, saya nggak boleh ke sini, saya nggak boleh bertemu dengan siapa. Bagaimana ini saya? Yang nikmat siapa? Di hadapan Tuhan yang nikmat sebenarnya karena COVID. Ya, karena dia dapat merasakan dekat dengan Tuhan, merasakan dia bersandar dengan Tuhan, merasakan bagaimana sulitnya. Dia sungguh saya yakin dia merasa setelah sembuh, dia merasa luar biasanya Tuhan begitu mengasihi saya dan saya mau dijadikan anaknya. Semua di sini kita sehat, walaupun COVID menggempur kita, walaupun yang kena tapi karena tidak tes ya, jadi kita tidak tahu apakah kita COVID bukan ya. Tuhan punya rencana untuk kita apapun. Dan setelah kita keluar dari COVID, atau mungkin Pak Beni keluarga akan merasakan Tuhan masih punya rencana untukku. Haleluya. Rasul Paulus, walaupun dia gigit ular, tapi Tuhan tidak izinkan dia mati. Dia tetap semangat untuk melayani. Dia tetap semangat untuk menyampaikan berita Injil di daerah Malta. Dia tetap semangat. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tetap semangat untuk menjadi saksi Kristus? Walaupun kita mungkin pernah gagal di dalam kita bersaksi kepada orang lain. Tidak masalah. Kita menyampaikan kebenaran, kita gagal. Tuhan, aku sudah menyampaikan kebenaran-Mu ke sekian orang, tetapi tidak ada yang percaya. Jangan kamu berhenti di situ. Terus maju, terus maju.
Lakukan apa yang kamu bisa, yang dapat kamu kerjakan. Karena ada saatnya mungkin bukan saudara yang akan menikmati jiwa itu. Mungkin ada satu saat nanti dia baru menjadi percaya. Saudara, mungkin saudara tidak menikmati. Tetapi pekerjaan kita adalah bersaksi, dan bersaksi. Melalui kehidupan kita, melalui perbuatan kita. Ayo kita bersaksi sampai Tuhan datang. Dan Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan tolong kita ketika kita bersaksi kepada orang lain untuk menyampaikan kebenaran bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan tetap semangat, ya. Tetap semangat. Sejauh mana kita menghidupi iman percaya kita, yaitu mengikuti arahan Roh Kudus, sehingga kita pun dapat tenang menghadapi kehidupan ini. Jika Tuhan izinkan kita masih hidup, berarti Tuhan masih memerlukan kita melakukan kehendak dan rencananya. Jadi ayo saudara, jika kita masih hidup, lakukanlah pekerjaanmu untuk Tuhan. Karena Tuhan punya rencana untuk saudara. Jangan pikir Tuhan, hidupku belum berhasil atau hidupku gagal. Dan di hadapan Tuhan tidak ada yang gagal. Rasul Paulus, secara manusia Rasul Paulus, aku gagal. Ahok atau Basuki Cahayapurnama, setelah masuk BUI mungkin dia mengatakan aku gagal. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang gagal. Asal kita mau tunduk kepada Tuhan dan terus minta perlindungan, dan terus minta hikmat, dan Roh Kudus menolong hidup kita, menuntun hidup kita. Hidup kita tidak ada yang gagal di hadapan Tuhan. Masalah sebesar apapun ya kita lakukan, bahkan dosa sebesar apapun, saat kita tunduk kepada Tuhan, di hadapan Tuhan kita tidak ada yang gagal. Tuhan akan buat kita menjadi berhasil, tapi dengan syarat, ayo tunduklah kepadanya. Sebagaimana Rasul Paulus sampai dibuat menjadi matanya buta, tapi dia mau tunduk kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku mau melakukan apa seperti yang Kau kehendaki. Sehingga pada sampai titik dia mengatakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita hidup di dalam dunia ini, itu bukan hidup untuk saudara, tapi hidup untuk Tuhan. Susah untuk Tuhan, berhasil untuk Tuhan. Jadi saudara tidak akan merasakan aduh susahnya. Dan Tuhan selalu bersama dengan kita dalam ketika kita susah. Saya mau menyampaikan kepada anak-anak, atau bahkan waktu itu tempatnya Pak Daniel, saudara, biasakanlah saudara ngobrol dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya ngobrol dengan Roh Kudus? Ngobrol dengan Roh Kudus, itu sebenarnya ada dalam buku pemuridan. Itu seperti kalau orang itu mengatakan ada malaikat baik, ada malaikat jahat. Malaikat baik mengatakan, pergi ke gereja, ayo beribadah, memuji Tuhan, baca kitab. Ada malaikat tidak baik, nggak usah, minggu depan aja. Ini lumayan panas, kan kamu banyak cucian, ayo cuci. Karena nggak tahu besok kan panas atau hujan. Jadi seperti ada bisikan seperti itu. Lalu mana yang kuat? Ya. Jadi ayo belajarlah kita untuk ngobrol dengan Roh Kudus. Kalau ada yang dikatakan, oh kamu nggak usah ke gereja, lawanlah. Tuhan, aku mau ke gereja. Tuhan, aku mau untuk dekat dengan Engkau. Atau mungkin dengan masalah-masalah yang lain. Tuhan, aku punya masalah dengan istri. Tuhan, aku punya masalah dengan anak. Tuhan, aku punya masalah dengan tetangga. Jujur, Tuhan. Tuhan itu, dia pasti, kalau kita sudah ngomong dengan Tuhan, kita sudah berbicara dengan Tuhan, pelong rasanya. Aku kan sudah ngomong sama Tuhan. Lah, ya. Apapun keadaanmu, apapun isi keluargamu, ngomong. Dan terus ngomong, itu akan menjadi penghiburan bagi
saudara sendiri. Ingat, Roh Kudus itu adalah hidup, ya, ada di dalam hati. Apakah ketika saudara mempunyai itu, lalu suami juga sama? Belum tentu. Bisa kamu kuat, suamimu tidak kuat, atau istrimu tidak kuat, atau anakmu tidak kuat, dalam arti nyemus dekat dengan Tuhan tapi tetap masalah aja. Bisa. Tapi kamu tidak boleh menjadi lemah dengan keadaan itu. Berbicara terus, nikmati dengan Tuhan. Kalau kamu mampu, sampaikan dengan anakmu. Ayo kita ngobrol dengan Roh Kudus. Roh Kudus memang tidak kelihatan, tetapi dia selalu ada dekat dengan kita. Amin. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah Tuhan menyatakan kuasanya. Yang kedua ini, bagaimana Rasul Paulus begitu semangat untuk melayani orang-orang yang ada di sekeliling, apapun itu dan dengan siapapun itu. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus di sini, ketika dia disambut oleh gubernur di Malta itu, orang tuanya sakit. Lalu Rasul Paulus mendoakan dia dan dia menjadi sembuh. Apa yang terjadi? Banyak orang datang kepada Rasul Paulus dan mereka disembuhkan. Berapa lama Rasul Paulus di Malta? 3 bulan. Paulus sebagai tahanan, apakah dia menderita? Sepertinya tidak. Ya. Di dalam dia melakukan kehendak Tuhan, dia tidak menderita. Dia menikmati selama 3 bulan yang ada di Malta, dia menikmati. Walaupun statusnya dia sebagai orang yang diborgol, atau orang yang ditali, atau orang yang selalu diawasi oleh prajurit, karena dia adalah tahanan, dan juga ada beberapa tahanan yang lainnya. Tapi Rasul Paulus, dia bisa pergi kemana-mana, dan dia menyampaikan kebenaran. Rasul Paulus menikmati dalam penderitaannya. Saya aneh sama Rasul Paulus. Rasul Paulus sebagai tahanan, tetapi dia tetap bersuka cita untuk menyampaikan Injil itu, mendoakan orang yang sakit. Saudara tahu bagaimana di dalam yang berapa? Ayat yang ke 11, ya. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai ayat yang 10, ya. 10 nih. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Apa yang hadiah dari Tuhan apa? Ini membuat saya terenyuh. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Mereka siapa? Orang-orang yang ada di Malta, orang-orang yang mendengar berita Injil itu, orang yang didoakan dan jadi sembuh. Mereka memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Rasul Paulus. Dan saya kira tidak hanya secara pribadi, tetapi itu banyak. Ada barang-barang, ada makanan ataupun yang lainnya yang dibawakan, diantar oleh orang-orang Malta itu. Itu penderitaan? Bukan. Kita lihat itu sukacita Rasul Paulus. Walaupun statusnya dia sebagai tahanan, sukacita dia memberitakan. Hasilnya bukan orang yang percaya, tapi jasmani dia boleh diberkati. Dan dia disediakan dan membawa ke kapal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kembali, nikmatilah hidup saudara bersama dengan Tuhan, apapun itu. Hari kemarin, sebenarnya minggu yang lalu, saya bilang ke anak saya, Kel, yuk kita main ke rumah Joses.
Saya bilang, bagaimana kalau hari Sabtu, Pak? Boleh. Tapi Bapak harus janji pasti Bapak itu nggak ada kegiatan. Hari Sabtu saya mau bilang saya mau ke rumah Joses. Ya. Udah gitu hari Sabtu kemarin kan cerah ya. Cerah lumayan. Apa namanya? Akhirnya saya putus, ayo katanya kamu main ke rumah Joses. Kamu sudah bilang, ya sudah. Dia pergi ke sana. Ternyata saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika di sana, ini rumah Joses ya. Yang keluar bapaknya ya. Tapi saya lebih kenal dengan mbahnya, karena mbahnya setiap hari dia ngantar anak sekolah. Joses ada, oh ada Pak. Ini Ikel mau. Oke sini. Saya lagi. Mbahnya mana Pak Diko? Lagi di kolam. Akhirnya, yaudah saya mau ke kolam saja. Akhirnya saya ke kolam. Setelah di kolam ternyata Pak Diko apa ya? Lagi mancing. Dia bilang gitu. Dia udah masuk di kolam. Loh ngene kok ora ngomong-ngomong gitu. Nah, ternyata Joses nggak bilang mbahnya kalau Ikel mau main ke rumahnya. Makanya si mbahnya itu dia ke kolam. Dan apa yang dilakukan di kolam, dia katanya, "Ki, nyunggar mancing ora uli-uli, lasire cemburu kita ben." Jenengan diberkat ing kawan niku. Saudara yang dikasih Tuhan itu. Saya sama sekali tidak ada tujuan Tuhan saya ke sana mau dapat ikan, enggak. Saya hanya tujuan main. Pak Niko juga tidak tahu mbahnya Joses ini kalau saya mau main ke sana. Dan dia tidak ada pikiran hari ini saya mau bedah kolam. Dia hanya tujuan mau mancing, mau digoreng. Tapi orang uli-uli, cemplung gitu. Akhirnya kemarin ada dapat apa namanya ikan, ya lumayan lah buat makan. Buat makan. Di sini saya mau katakan, karena kita tidak pernah terpikirkan, berkat Tuhan itu nggak terpikirkan. Saya nggak ada pikiran. Mungkin kalau beli, nggak usah tak tafsirkan. Yang pasti dapat berkat yang tak terduga. Nikmatilah hidup saudara. Jangan pikir besok aku mau makan. Ngalir. Apa yang nikmatin itu berkat. Ayo semangat lakukan apa yang Tuhan inginkan. Sebagaimana Rasul Paulus, walaupun dalam kondisi terbelenggu, dikawal oleh prajurit, tapi dia tetap semangat. Hasilnya apa? Dia terbebas dari gigitan kematian oleh gigitan ular. Bahkan dia mampu menjadi berkat dengan mendoakan orang-orang yang sakit. Bahkan plusnya adalah dia mendapat berkat secara jasmani. Kita tidak tahu bentuknya apa, apakah makanan, apakah pakaian, apakah istilah uang receh pada waktu itu ya. Mungkin ya. Karena pada zaman Roma itu sudah ada ya uang perak pada waktu itu ya. Jadi nikmatilah ya. Sebagai hadiah Rasul Paulus banyak ya. Dimanapun kamu berada, tetap semangat lakukan apa yang dapat kamu lakukan. Selebihnya Tuhan yang mengerjakan. Jangan takut gagal, jangan takut karena sedikit, jangan takut perlawanan atau penolakan. Tapi terus melangkahlah semampumu, dan Tuhan akan tolongmu untuk menjadi alatnya. Jangan takut kita gagal. Jangan takut, saya cuma sedikit Tuhan, saya punya sedikit. Atau Tuhan saya ada banyak penolakan. Jangan takut maju. Tadi Pak Benny bilang waktu mau doa di sini, tapi nanti di luar aja kalau mau cerita ya. Ternyata Tuhan izinkan kita untuk bertahan. Mungkin setelah ini baru menikmati, tapi mungkin waktu itu pada malam waktu tekor ada hidup. Bagaimana ini? Tapi ternyata itu harus kita alami supaya kita menjadi kuat. Siapa yang dapat mengalami itu? Ya pasti saya. Mungkin pernah Pak Nana, ya mungkin Pak Benny, Bu Siti yang
secara langsung dia akan merasakannya. Wah, ternyata buahnya enak juga ya. Kalau sudah sukses, mampu. Ya. Teman, apakah ada hal yang luar biasa? Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Bahkan saya saya mau katakan kita memang punya iman untuk tempat, tapi janganlah sukacita itu sukacita kita itu aku sukacitanya lebih nanti kalau punya tempat sendiri. No, tidak boleh. Sukacita itu harus tetap sama, punya tempat atau tidak, kita harus sama. Ya, jangan aku semangatnya nanti kalau aku udah punya tempat. No, hari ini saudara Tuhan akan bertanya, aku akan memberikan kepadamu kalau kamu punya semangat yang sama hari ini. Ketika kamu tidak punya apa-apa, tidak punya hak, aku akan berikan kepadamu yang lebih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur perlindungan dan pernyataan Tuhan yang nyata kepada Rasul Paulus. Tuhan, Engkau juga yang mengasihi Pak Suki yang pertama. Begitu luar biasanya hari ini kami boleh melihat dia. Engkau tetap pakai, Engkau tetap berkati. Dan mungkin dalam kehidupan kami juga pernah mengalami masalah-masalah yang pelik, berhubung dengan kelemahan tubuh, atau berhubung dengan ekonomi, atau berhubung dengan sakit penyakit, atau berhubung dengan anak sekolah yang berat. Tuhan, mampukan kami, kuatkan dan teguhkan kami untuk selalu mengkomunikasikan dengan Engkau melalui Roh Kudus. Biarkan kami ngobrol apa adanya dengan Roh Kudus dan menyampaikan semuanya itu. Aku punya masalah ini, Tuhan, dan aku percaya Tuhan dengar seruan doa kami. Dan aku percaya Tuhan berikan yang terbaik. Beri kami mengerti apa maunya Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah gagal untuk hidup kami. Apapun kondisi kami, masalah kami, keluarga kami, anak-anak kami, di hadapan Tuhan, di kamusnya Tuhan tidak ada yang namanya gagal. Kami akan berhasil, kami akan terus berjalan dengan Tuhan. Dan kami mau melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang akan Engkau percayakan dan sedang Engkau percayakan di pundak kami masing-masing. Secara pribadi, secara keluarga, ataupun dalam kelompok ini. Kuatkan dan teguhkanlah kami. Sama satu dengan lainnya. Sehingga kami akan mempunyai sukacita. Sebagaimana Rasul Paulus pun tetap mempunyai sukacita. Ketika dia ada di penjara, ketika dia ada di belenggu, ketika dia terus diawasi oleh prajurit. Tapi dia tidak memikirkan hal itu. Dia tetap mendoakan orang yang sakit. Dia tetap menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan endingnya Tuhan, ada hal yang luar biasa. Ada berkat jasmani juga dialami oleh Rasul Paulus. Itu nyata kami melihat bagaimana dalam kisah para rasul ini. Ketika Rasul Paulus akan meninggalkan mata, orang-orang yang diberkati datang dan membawa oleh untuk Rasul Paulus dibawa ke kami. Dan kami mau merasakan semua Rasul Paulus. Rasul tidak mementingkan dia ini, dan dia mementingkan jiwa baru bagi kita. Dan berkat Tuhan mengikuti Rasul Paulus dan sungguh luar biasa. Terpujilah yang menciptakan langit dan bumi, Allah di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah termeterai dalam hati kami masing-masing. Dalam kami bersyukur atas firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.